Awak sedang kuat kini Ustaz, awak nak niat subuh 3 rakaat. Boleh Pak Ibu? Tak boleh. Inilah ibadah Allah. Lah ado jale apanya? Aturannya. Nabi majan awak salat subuh 2 rakaat. Tidak bisa ditukar, ditambah, dikuranginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam Ramadan yang keempat ini, ya Pak Ibu, lah sampai malam Pak kini. Iya Pak Ibu. Iko telah makan yang babuku tadi Ibu makan. Wah latakan tu waktu tilah saja nah. Kalau latakan tu. Jadi tetap semangat Ibu ya. Jadi alhamdulillah pada malam Ramadan yang keempat ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudian juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa datang, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita menuju musala kita ini untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dan mendengarkan pengajian dari para guru-guru kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua peneman hidup yang akan menyelamatkan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini. Kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, ibu dan bapak, adalah dunia yang sementara, yang hanya sesaat, tidak lama waktunya kita akan selamat, kata Rasul, dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ini, sampai nanti kita menjalani kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya telah di akhirat kelak. Apa yang menyelamatkan kita itu telah dua pusaka peninggalan Rasulullah, yakni Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Karena itu mari ibu dan bapak selalu kita ingatkan, mari kita jadikan Al-Quran dan sunnahnya itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam Ramadan yang keempat ini, judul tausiah kita adalah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ini istilahnya agak itu ya Pak Ibu, istilah bahasa Arab. Tapi itu judulnya adalah ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ini akan kita jelaskan waktu kita yang singkat.
Tadi ayat saya bacakan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat namanya. Surat Az-Zariyat surat yang ke-51. Ayat kabarnya Bapak adalah ayat yang ke-56. Jadi ini dasar tausiah kita. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Mari ulang balik Ibu dan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna. Dan kata Allah, aku tidak menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali dia itu nanti akan menyembah atau beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kok konsep dasar dulu Bunda? Bahwa Allah Subhanahu wa taala berarti punya tujuan menciptakan awak kok. Jin manusia itu sama tujuannya nih. Diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah atau mengabdi, menyembah kepadanya. Jadi itu mana abdun tuh? Liya'budun, untuk menghambakan diri. Jadi kita ini berapa adalah hambanya Allah. Yang kadang coba sampaikan tuh, kita berani menyatakan kalau berinfak tidak mau sebut nama Allah, apa pakai? Infak dari hamba Allah. Berarti kita akui hamba Allah. Apa mana hamba itu berapa? Dalam pemahaman bahasa itu hampir mirip dengan kita nih budaknya Allah yang wajib patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan awak tidak boleh melawan. Kalau disuruh oleh Allah, kita kerjakan. Kalau dilarang di Allah, kita tinggalkan. Ini makna hamba. Berarti kalau disuruh Allah wak tinggal, yang dilarang wak kerajuan, kita sudah keluar dari hamba Allah yang baik pun. Berarti kita sudah hamba Allah yang durhaka kepada Allah. Inilah makna abid itu menyembah, beribadah. Lalu apa bentuk ibadah wak? Aku yang kita bahas. Karena kita nih hamba Allah yang disuruh diciptakan beribadah kepadanya, maka ada namanya kajian ibadahku luas ibadah. Banyak macamnya. Nah, maka yang terkenal dan disampaikan adalah itulah namanya ada dua macam ibadah yang kita lakukan tuh. Yang pertama namanya ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Kini artikan yang namanya ibadah kedua. Apa artinya ibadah itu? Kata ibadah ini apa artinya? Nah, kita rujuk pendapat Ibnu Taimiyah dalam bukunya Al-Ubudiyah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Al-ibadah. Yang dikecen ibadah itu adalah hiya ismun jami'un. Sebuah istilah likulli ma yuhibbuhullahu, yang digunakan untuk setiap yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah, minal aqwali, dari perkataan-perkataan, wal a'mali, atau perbuatan-perbuatan, batinati, yang zahir atau yang batin yang tidak nampak, wazahirah, atau yang jelas nampak. Jadi semua perbuatan, jadi semua istilah yang digunakan untuk ibadah itu adalah perbuatan atau perkataan yang kita lakukan yang dicintai oleh Allah atau diridhoi oleh Allah, baik yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Nah, kau yang ibadah apa? Jadi perkataan, jadi ibadah itu bisa berbentuk perkataan, kece awak bisa ibadah, atau perbuatan badan amal awak,
Tapi tadi yang disukai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Kau yang menjadi ibadah. Baik yang nampak, dilihat, atau yang tersembunyi di hati. Sampai sih kalau jalan Pak Ibu, kau bantu kaji kuliah, katanya Pak ya. Jadi kau payah-payah sakit anggap pahamnya lalu deh. Nah, jadi bantuannya kan materinya seperti ini gitu kan. Nah, jadi itu cirinya. Jadi itu ibadah. Nah, lalu ada namanya, nah ibadahku dibagilah dua tadi. Pakaro yang apakah perkataan, perbuatan yang disukai Allah dan diridhoi Allah itu, baik yang nampak atau tersembunyi itu, dinamakan namanya pertama ibadah mahdhah. Apa arti mahdhah? Itu ibadah yang murni, yang tidak bercampur. Ini arti mahdhah itu. Apa ciri-cirinya lah? Ibadah yang murni itu maksudnya adalah ibadah yang penetapannya itu ada dalilnya yang jaleh dalam Al-Quran atau dalam hadis. Itulah ada ketentuan khususnya. Jadi ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, yang khusus, ada dalil dasarnya yang jaleh. Bang menyebut apa? Tata caranya lah jaleh, rukun syaratnya lah jaleh. Nah, termasuk nanti ba'a mengerjakannya sudah jelas. Itulah contohnya berapa yang ibadah mahdhah, termasuklah sholat dan puasa. Nah, jadi sholat itulah jaleh, rukun syarat apa, rukun syarat puasa jo sholat itulah jaleh, ada aturannya. Jadi ada dalilnya. Maka perkara sholat ke berapa? Tidak boleh awak sembarangan. Tidak boleh awak tambah-tambah, tidak boleh awak kurang-kurangi, karena sudah jelas dalilnya. Termasuklah ibadah madani artinya adalah walaupun kadang-kadang tidak bisa dijangkau oleh akal. Salat contohnya. Jadi salat kok sifatnya kalau bahasa hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Nabi. Jadi perkara salat itu al-aslu fil ibadah at-tauqif wa tiba. Nah, kalau lebih tinggi lagi. Jadi asal ibadah itu adalah kita hanya menerima dan mengikuti. Jadi salat kok masuk ibadah mahdhah tadi yang lah jaleh, yang khusus, walaupun kadang-kadang tidak perlu cari do secara akalnya, Bu. Apa maksudnya? Salat. Nah, subuh berapa rakaat Pak Ibu? 2 ya deh. Kan sampai kini masih 2 nah deh. Boleh pakai 3 deh. Nah, awak sedang kuat kini Ustaz, awak nak niat subuh 3 rakaat. Boleh Pak Ibu? Tak boleh. Inilah ibadah mahdhah. Lah ada jaleh apanya? Aturannya. Nabi majan awak salat subuh 2 rakaat. Tidak bisa ditukar, ditambah, dikuranginya. Nah, inilah mana ibadah mahdhah. Maghrib 3 dan tak perlu awak tanya lah buat apa. Awak cari lo logikanya ba kok subuh 2, ba kok zuhur rampe, ba lo kok maghrib 3. Janganlah dicari-cari lo sampai ke situ. Tak disuruh di sini. Tarimu sajalah, karajuan sajalah. Ini ibadah mahdhah. Karena kalau dicari beko kadang-kadang tak sampai di akal, putih lo sarah mencarinya beko kan. Karena inilah konsep ibadah mahdhah itu, kita hanya menerima dan mengarajuan. Ini bukti ketaatan kita pada Allah. Termasuk pada Ramadan. Ramadan kalau jaleh rukun syaratnya. Bila waktunya lah jaleh. Ramadan, bulannya bulan Ramadan. Jangan waktu kalau awak nak puasa Ramadan bulan Syawal tidak bisa. Jadi sudah jelas. Inilah ciri-ciri ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah itu apa? Tidak bisa diwakilkan. Nah, itu ciri. Nah, bawa kia semayang tidak bisa deh. Tidak bisa. Bu, bisa bawa kia semayang, Bu? Ini lahan yang kau ragu aja. Mama, ibu, lai bisa bawa kia semayang? Tidak bisa. Itulah ciri-ciri ibadah mahdhah namanya. Nah, bawa kia puasa bisa? Tidak bisa. Ini diantara ciri-cirinya. Nah, jadi ibadah mahdhah itu ibadah yang khusus lah jaleh dalilnya, rukun syaratnya, tata caranya sudah jelas, ada dasarnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang jelas.
tidak bisa diwakilkan. Dan itu tidak bisa kadang-kadang kita jangkau dengan akal pemikiran. Jangan tanya-tanya loh, kok model itu loh. Jadi konsep ibadah madhah itu adalah kita hanya at-tauqif wattiba. Kita ikuti dan kita laksanakan. Inilah konsep ibadah madhah. Nah, kemudian yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Berarti lawan tadi, apa mana ghairu mahdhah? Ibadah yang tidak murni tadi, yang bercampur dengan lain, yang dasarnya tidak khusus dalilnya tadi, Bu. Di luar yang itu. Nah, karena kita ini diajar kepada ibadah. Kalau hanya ibadah madhah, salat, puasa, Bu, berarti saketek mana beko ibadah. Jadi ibadah ini luas. Tidak ada aturan yang terlalu mengikat dalilnya khusus tentang itu. Nah, maka dijabarkanlah banyak ibadah lain di luar perkara salat, puasa, mungkin zakat. Nah, zakat juga ibadah madhah karena ada aturannya. Bara zakatnya, kalau zakat awak perdagangan 2,5%. Kalau zakat pertanian, kalau airnya itu pakai mesin-mesin, itu 5%. Jadi kalau murni dari air hujan, 10%. Jangan tanya lo beko. Nah, jangan dirubah lo beko. Ini rubah mana? Awak nanya zakat. Dia serang tidak ada dicukupkan. Awak ingin zakat awak 1%, Ustaz? Tidak bisa. Karena sudah ada aturannya tersendiri. Termasuk juga haji. Haji lah jalannya pada waktunya pada bulan Zulhijjah. Tidak bisa ditukar haji itu di bulan lain. Nah, jadi sudah jelas. Nah, jadi ada ibadah yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah selain dari yang jelas tadi. Nah, inilah bisa kita kembangkan. Inilah apalagi bulan Ramadan ini kita perbanyak. Apa contohnya Bu Bapak? Nah, ibadah itu kita memberi derma kepada anak yatim, bersedekah. Nah, kalau sedekah itu tidak ada bentuk jelas khusus. Sedekah harus 20.000 tidak, tapi bisa sedekah ibu 10.000, bisa 1 juta, bisa sekian sesuai kemampuan kita. Yang ada hanya anjuran-anjuran tentang kewajiban sedekah, tapi bentuknya bisa diperluas. Banyak ibadah lain. Menolong orang tua, menolong fakir miskin, juga ibadah. Bahkan senyum bisa jadi ibadah, bersedekah. Kali banyak senyumnya dia. Terutama senyum ke orang rumah sih. At-tabasyum li akhika sedekah. Memperbanyak nanti dalam bagian sedekah. Membuang duri di jalan dan sebagainya. Jadi inilah bentuk-bentuk apa? Jadi kalau ibadah ghairu mahdhah tadi dia ibadah yang arahnya tidak tadi bersifat urusan ad-din saja, tapi lebih juga mengarah kepada urusan tata keduniaan. Hubungan awak bersosial dan sebagainya. Tapi kalau ibadah tadi yang berbentuk mahdhah itu langsung terkait dengan hubungan kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kuncinya apa? Mari di bulan Ramadan yang mulai 4 hari ini, 4 malam, kita berupaya memperbanyak ibadah ini. Termasuk yang tadi salat kita, yang puasa ini dengan sungguh-sungguh, termasuklah amalan-amalan lain yang terpuji. Perbanyak lagi contohnya ibadah baca Quran. Ya Ibu ya. Kalau tadarus malam sih kau Ibu, Pak? Tadanya 1 juz 1 malam kalau bisa. Di samping bersama-sama juga Bapak Ibu kita dianjurkan pahala baca Quran di bulan Ramadan adalah sungguh sangat mulia dan banyak pahalanya. Berpuasa tadi. Banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan dengan amalan-amal ibadah yang ada di bulan Ramadan. Tapi tadi beberapa juga yang kita perlukan. Yang jelas kuncinya juga adalah ibadah apapun yang kita lakukan, baik yang mahdhah yang jelas khusus tadi ada dalilnya itu, spesial khusus itu, atau yang tidak yang umum ini, semua ibadah yang awak lakukan itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana doa iftitah yang sering kita baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki seluruh ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam.
Juga ada dalam surah Al-Bayyinah yang menyatakan ibadah terus ikhlas. Apa kata Allah Ibnu Abbas surah Al-Bayyinah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan kami tidak perintahkan mereka itu kecuali beribadah dengan ikhlas kepada agama yang benar. Ini datanya. Karena itu mari, nah Ibu Bapak, di akhir kajian tausiah kita ini, nah tadi kita mengkaji ibadah, konsep dasarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia ini sebagai hambanya, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Mari yuk gunakan dari semua detik kehidupan aku, mulai wak jago lah Ibu. Karaju awak sampai malam, siang, sore, malam, mari sampai balik tidur balik, semua aktivitas itu bisa kita jadikan ibadah, tambahan pahala baik itu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Demikian saja, kalau sudah jelas, mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya dan tidak ada satu waktu pun yang kita gunakan untuk engkar atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.